Di sana Shirotoshi berterus terang kalau dia adalah kakaknya Mimori dan ia mengetahui kalau itu adalah Noker karena ia melihat pertarungan adiknya bersama Fushi. Dan mengaku kalau selama ini ia tahu lebih banyak tentang Noker, maka ia akan dicambuk tengah malam oleh si Noker Mimori. Nah, sedangkan si Nixon dan Fan yang melacak Noker Mimori ternyata belum juga kembali. Si Fushi mencoba melacak Mimori, sedangkan Hirotoshi bertanya apakah Fushi bisa menghidupkan kembali Mimori yang sudah mati. Setelah mendengar kalau Fushi bisa menghidupkannya kembali, ia pun langsung bersyukur. Namun yang menjadi satu masalah, roh Mimori sendiri tidak mau hidup. Dan Ben mengaku hanya dia yang bisa melihat roh yang ada di dunia ini. Di sana Shirotoshi meyakinkan kepada roh adiknya untuk hidup kembali. Namun ia menolak karena si peniru ataupun Noker dapat membuat semua orang bahagia dibandingkan dirinya. Di sana Shirotoshi menceritakan kalau setahun ini ia mengikuti adiknya yang sudah menjadi Noker. Ia sempat ditahan polisi karena menguntit anak kecil. Namun si polisi tak tahu kalau ia adalah wali murid. Di sana sang guru memberikan surat yang akan Mimori ceritakan pada festival sekolah tepat sebelum kematian Mimori. Setelah Hirotoshi membacanya, akhirnya terungkap kalau Mimori sebelum ditinggal ayahnya, ia selalu berlibur ke pantai, mendaki gunung, dan main ski. Ya pokoknya banyak lah. Yang intinya Mimori ini selalu bahagia bersama keluarga lamanya dan ia berharap bisa bahagia kembali dengan keluarga barunya. Namun tidak ada orang yang peduli padanya. Nah, saat si Hirotoshi ini menceritakan hal itu kepada semua orang yang mendengarnya itu merasa tersentuh hingga roh Mimori pun demikian. Namun tak berselang lama si Noker Mimori ini malah datang dan mengajak kakaknya pulang dan menegaskan kepada Fushi dan kawan-kawan untuk apa menghidupkan orang yang sudah bertekad mati. Di sana si Hirotoshi maju dan menegaskan kepada Noker itu untuk menyerahkan tubuh adiknya. Namun bukannya dikabulkan, si Hirotoshi ini malah diumbar aibnya sebagai om-om lolicon yang bau badan. Setelah mendengar itu, tanpa pikir panjang si Hirotoshi ini menyerang Noker itu dengan pedang yang ia minta dari Fushi. Namun baru satu kali serangan, si Hirotoshi ini sudah terlempar. Di sana Noker Mimori menegaskan alasan para Noker melakukan ini demi kedamaian dunia. Fushi menjawab kalau Noker bukan menjaga kedamaian dunia, namun merampas atau mencuri tubuh orang lain. Si Noker dengan santai menjawab kalau merampas dan mencuri tubuh manusia hanya ia lakukan di zaman dahulu dan sekarang sudah berbeda. Dia hanya tinggal di dalam tubuh manusia dan menjaga kedamaian dunia. Yang ia maksud menjaga kedamaian dunia adalah menjalankan tubuh manusia ke jalan yang semestinya. Nah, setelah itu Noker Mimori menceritakan kalau Mimori itu selalu ditinggal ibunya berpacaran dengan pria lain dan hanya mendapat makanan saat pacar ibunya datang. Dan setiap ibunya ganti pacar, ia tuh selalu pindah rumah dan pindah sekolah. Makanya ia tak punya teman di sekolah. Pada awalnya ia tuh selalu bahagia karena melihat ibunya bahagia. Namun ia baru menyadari kalau ia tuh tak diperhatikan sama sekali oleh keluarganya sendiri. Setelah festival olahraga sekolah yang wajib dihadiri oleh orang tua murid, ia sadar betapa menyedihkan dirinya. Nah, ketika si Mimori ini melihat seorang anak yang kakinya kesakitan dan dimanja oleh ibunya, si Mimori ini memberanikan diri melompat berharap ibunya akan datang. Dan setelah melompat dan mengalami cedera, sang guru malah tidak bisa menghubungi ibunya. Ya mungkin sibuk ngen. Dan ternyata benar guys, setelah si Mimori ini pulang dengan berjalan kaki, ia mendapati ibunya lagi-lagi bersama pria baru. Dan saat si Mimori ini memberikan tagihan rumah sakit, betapa terkejutnya sang ibu karena tidak terima dengan tagihan yang begitu banyak. Ya intinya si Mimori ini dianggap beban oleh ibunya sendiri guys. Nah, di malam harinya si Mimori ini menangis tanpa henti. Bukannya ditenangkan, si ibu malah memarahinya. Nah, dari situ si Mimori ini ingin mati dan si Noker mulai merasuki tubuhnya. Nah, setelah mendengar cerita dari Noker, si Fushi ini sempat kebingungan. Si Noker ini sebenarnya baik atau jahat? Namun si Fushi menegaskan kalau perbuatan si Noker tetap salah. Si Noker menanggapi kalau perbuatannya ini merupakan penyelamatannya dari penderitaan Mimori.
Nah, setelah itu si Hirotoshi tidak terima dan malah menyerang Noker tersebut. Baru sekali tendang, si Hirotoshi ini langsung terhempas ke dinding sekolah. Ya, syukurnya si Hirotoshi ini diselamatkan oleh Fushi. Fushi menegaskan kalau Noker itu bukanlah tandingannya. Namun dengan tekad yang kuat, si Hirotoshi ini tetap maju dan akan menunjukkan tekadnya untuk membawa adiknya kembali. Namun ya, kalian bisa lihatlah. Si Hirotoshi ini malah dicabuti rambutnya. Roh si adik yang merasa kasihan mencoba menghentikan si Noker, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Di sana terlihat si Noker terus-terusan menganiaya Hirotoshi. Roh Mimori memohon kepada Bon untuk menghentikannya, namun Bon melarang Fushi membantu karena ingin mendengar ucapan Mimori kalau ia ingin hidup lagi. Hirotoshi yang sudah babak belur tetap percaya kalau ia pasti berhasil meyakinkan Mimori. Sebelum si Noker ingin membunuh Hirotoshi, roh Mimori berkata kalau ia ingin hidup. Dan sebelum Noker menghantam Hirotoshi, si Bon melemparkan pedang hingga menembus leher si Noker. Dikira sudah mati, ternyata si Noker ini masih bisa hidup lagi guys, dan malah menyandra Hirotoshi. Berbangga dengan kekuatannya, si Noker lain dengan menggunakan wujud Funa berhasil memenggal leher Noker Mimori. Di sana Noker Funa meminta maaf karena kegaduhan yang telah dilakukan Noker Mimori. Di sana si Noker Funa membawa kepala Noker Mimori dan membakarnya di tumpukan petasan. Gila, brutal parah nih guys. Di sana ia menyuruh Noker Mimori untuk mengulang dari awal lagi. Di sana Fushi sempat bertanya bagaimana cara membunuh Noker. Si Noker Funa menjawab kalau cepat ataupun lambat Fushi pasti bakal tahu cara membunuh Noker. Dan sekaligus menjelaskan kalau peran Noker Mimori sudah berakhir dan ia hanya ditugaskan untuk mengeksekusinya. Nah, keesokan harinya si Fushi dan kawan-kawan membangkitkan Mimori. Betapa senangnya Hirotoshi melihat adiknya yang kembali hidup seperti sebelumnya. Nah, setelah menyenguk Hirotoshi, Fushi dan kawan-kawan bergegas pulang. Di sana ia masih belum mendapatkan kabar dari Nixon dan juga Van tentang gerak-gerik Noker. Si Fushi sudah tahu kalau dirinya itu diawasi oleh Noker dimanapun ia berada. Si Fushi lantas pergi dan tidak akan kembali ke rumah sampai ia berhasil mengalahkan Noker. Nah, di sekolah terlihat si Mizuha ini galau karena Fushi ini tak masuk sekolah lagi guys. Di sana ia dirayu-rayu teman lakinya bernama Rikuya yang menyangka kalau Fushi mungkin lagi main sama cewek lain. Pada awalnya si Mizuha ini tetap cuek, risih karena Rikuya ini selalu mengikutinya. Dan ternyata si Fushi lagi mengintai Funa yang di dalam dirinya juga ada Noker. Lantas Fushi mendatangi Funa yang berada di dalam gudang, serta menanyakan siapa yang memerintahkannya kemarin. Namun si Funa ini seolah tak mengerti apapun. Di sana Fushi menebak kalau Funa pasti ingin mati saja, makanya ia berhasil dirasuki oleh Noker. Nah, saat si Funa pergi, si Fushi ini menahannya dengan tangan. Dan secara kebetulan si Mizuha dan Rikuya lewat. Saat si Fushi dan Funa seolah mau ciuman, si Rikuya ini langsung menghajar Fushi karena membela Mizuha. Saat si Rikuya ini mengomeli Fushi, Mizuha pun langsung nabok si Rikuya. Sepulang dari sekolah saat makan malam, terlihat si Rikuya ini mimisan. Dan saat ia mencuci muka sebelum tidur, gigi Rikuya ini lepas satu dan membagongkannya. Saat pagi hari, semua gigi Rikuya terlepas dan badannya seolah dibonyokin oleh orang satu kampung. Di sekolah, rumor tentang Rikuya yang tulangnya pada patah pun tersebar. Nah, di ruangan klub, si Mizuha menangis atas apa yang terjadi kepada Rikuya. Sedangkan si Fushi terus mengintai Funa dan mengawasi gerak-geriknya. Karena ingin terbebas dari pengawasan Noker, Fushi akhirnya mendapatkan ide kalau ia harus menjadi makhluk kecil seperti Noker agar tidak bisa dideteksi Noker. Di sana ia menjadi nyamuk, namun sialnya si Fushi ini malah digampar oleh Funa sampai mati dan kehilangan wujud nyamuknya. Di sana Funa didatangi oleh Mizuha dan ternyata si Mizuha ini langsung menikam Funa hingga meninggoy. Ternyata yang mengendalikan tubuh Mizuha adalah Noker.
Fushi yang berwujud menjadi kucing sedikit panik melihat hal tersebut. Saat Shimizuha ingin menusuknya lagi, Fushi pun menghentikannya. Di sana terlihat Shimizuha dengan muka-muka tak berdosa terlihat bingung dan tak mengerti apa yang terjadi. Di sana Fushi akhirnya tahu kalau Mizuha juga dulunya ingin mati, jadi sudah terjangkiti Noker. Lah kampretnya, si Mizuha ini malah meminta dipeluk seolah tak terjadi apa-apa. Ternyata Funa bangkit lagi yang artinya tubuhnya 100% dikendalikan oleh Noker. Melihat hal itu, si Fushi langsung bersiaga jangan sampai kedua Noker itu menyerangnya. Di sana si Noker Mizuha mengenalkan diri kalau dia adalah Noker yang selama ini ada di dalam tubuh para pemimpin pasukan pelindung. Si Noker Mizuha bercerita kalau dirinya itu bereinkarnasi dan masih mewarisi ingatan lamanya. Ia berhasil bereinkarnasi karena sosok pimpinan terakhir yaitu Mizuha berniat ingin mati dan jiwanya merasa terpanggil. Nah, setelah berhasil bereinkarnasi di bumi, ia pun memasuki tangan kirinya dan berhasil sampai di kepala Mizuha. Di sana, si Noker ini menanamkan akar dan si Noker ini memproteksi tubuh Mizuha dari serangan. Ya, sewaktu-waktu Mizuha ini diserang, maka otomatis tubuh Mizuha ini melindungi diri sendiri. Mendengar penjelasan itu, si Fushi hanya mengatakan kalau itu adalah hal yang konyol. Si Noker hanya memanfaatkan tubuh pasukan pelindung seolah menjadi kawan hanya untuk menyerang Fushi dan juga teman-temannya. Noker bercerita setelah kejadian Kahaku yang bunuh diri, ia sempat menyesal dan berjanji tidak akan membunuh manusia lagi. Tak membunuh matamu, ini si Funa barusan kau bunuh, kata Fushi. Di sana si Noker beralasan kalau manusia sudah punya kemauan mati, berarti ia sama saja dengan mati. Si Noker Mizuha menjelaskan kenapa ia membunuh Funa yang asli. Karena ternyata si Funa ini menyimpan rasa kepada Fushi dan hal itu membuat Mizuha tertekan. Makanya ia membunuh Funa yang asli dan memberikan tubuh itu 100% kepada temannya yaitu Noker. Dan itu juga yang ia lakukan kepada ibu Mizuha. Karena ibu Mizuha menyiksa majikannya yaitu Mizuha. Fushi membantah karena sebenarnya di dalam diri ibu Mizuha juga ada Noker. Jangan-jangan itu hanya gimmick untuk memperbanyak sekutunya. Bahkan ia tega memanfaatkan anak kecil seperti Mimori. Noker Mizuha menjelaskan kalau ia memerintahkan bawahannya menghabisi Noker Mimori karena Noker itu terlalu ekstrim dan menyusahkan Fushi. Karena ia hanya diperintah memata-matai Fushi dan mencari tahu letak kehidupan Fushi. Lah malah kelewat barbar, makanya ia membunuhnya saja. Lantas Fushi bertanya apakah Noker akan membunuh Fushi. Si Noker menjawab kalau ia sekarang hanya ingin hidup bersama Fushi. Nah, setelah itu terlihat si Tonari memikirkan dirinya kok bisa marah sama Fushi. Padahal si Fushi ini tidak salah dan hanya ingin membuat teman-temannya bahagia. Dan menyadari kalau mungkin tubuhnya yang masih anak-anak ini membuatnya baperan. Nah, kita kembali ke Fushi. Di sana si Fushi merasa jijik kalau harus hidup berdampingan dengan Noker. Jika Fushi mau menerima Noker, maka para Noker berjanji akan bertindak sesuai perintah Fushi dan bersedia menanggung rasa sakit yang Fushi rasakan. Ia kembali mengingatkan Fushi kalau para Noker mengikuti apa yang March katakan kalau membunuh itu salah. Tujuan Noker sebenarnya adalah memurnikan hati manusia, bukan menginvasi tubuh manusia. Setelah itu, si Noker Mizuha mulai mendekat dan membuat Fushi merasa jijik. Di sana, si Fushi mendorong Noker Mizuha hingga kesadaran Mizuha kembali. Namun, si Fushi ini masih bingung mana Mizuha yang asli dan mana yang Noker. Di sana si Mizuha meminta Fushi untuk mencintainya. Karena merasa akan dimanfaatkan, si Fushi ini lantas kabur. Di sana si Noker Funa menenangkan Mizuha, sampai membuat si Mizuha sendiri heran kok Funa baik-baik saja. Setelah itu, si Fushi berlari entah kemana sambil memikirkan pengakuan Noker tadi. Di tengah jalan, ia malah tabrakan sama Tonari. Di sana si Fushi meminta maaf kepada Tonari karena memakai wujud teman-temannya tanpa izin. Namun saat Fushi akan pergi, si Tonari ini menahannya dan meminta maaf kalau itu adalah salahnya. Karena menganggap wujud teman-teman adalah miliknya. Padahal si Fushi berhak melakukan semaunya dan si Tonari ini tidak berhak melarangnya. Di
Di sana Tonari juga berterima kasih karena sudah memikirkan perasaan teman-temannya. Dia berjanji tidak akan baperan lagi. Namun Tonari kaget karena raut wajah Fushi yang tidak biasa. Si Fushi pun meninggalkan Tonari tanpa menghiraukannya. Di sana ia malah ketemu Bon. Fushi bertanya kepada Bon apakah Noker itu baik ataupun jahat. Saat ini ia tuh sedang kebingungan memikirkan hal itu. Nah, si Bon ini menjawab kalau Noker tentu adalah makhluk jahat karena mengambil derita orang lain. Dan penderitaan itu seharusnya dialami sendiri oleh masing-masing manusia. Dan akhirnya si Fushi ini malah tambah pusing memikirkan perkataan Bon. Si Fushi ini langsung pergi tanpa berkata-kata. Nah, karena hujan makin deras dan Mizuha belum juga balik, ibu Mizuha memutuskan untuk mencari anaknya. Dengan cepat ibunya ini menemukan lokasi Mizuha. Ya, namanya Noker pasti saling berhubungan, guys. Nah, di sana si Mizuha ini terharu karena ibunya begitu peduli. Tak berselang lama, si Fushi pun muncul dan mengacungkan pedang, serta mengatakan cukup sandiwaranya menjadi manusia ini. Oke, kalau gitu guys, segini dulu video kali ini ya. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.